Saudara, pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. UMKM di Blora telah menjadi salah satu tulang punggung utama perekonomian daerah yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengembangkan UMKM Blora agar mampu bersaing di pasar. Lantas apa saja program strategis yang telah dimiliki atau yang telah dilakukan Pemkab Blora dalam pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di Blora, serta bagaimana pencapaiannya hingga saat ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama saya Permatasari Harhab hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bupati Blora, ada Bapak Arif Rohman. Halo Pak Arif atau Mas Arif, sugeng rawuh. Ye, pripun kabare? Alhamdulillah Mbak. Sehat ya? Sehat, seger waras, rahayu. Rahayu. Gini Mas Arif, kayak kalau manggil Bapak itu lebih enak Mas Arif aja, ya Mas ya? Lebih dekat kita. Mas Arif, hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan UMKM dan juga pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Blora. Yang sama-sama kita tahu memang adalah UMKM itu sendiri kan memang memiliki peran sangat besar dalam perekonomian, pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan UMKM juga memainkan peran kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Lalu bagaimana Pak saat ini, seberapa besar kontribusi UMKM di Blora? Jadi alhamdulillah kita terima kasih kepada sektor UMKM yang mana ketika saya menjabat awal di 2021 ketika masih zaman Covid, pertumbuhan ekonomi kita ini mengalami minus sekitar 4%. Alhamdulillah tahun berikutnya sudah bisa rebound dan alhamdulillah sekarang pertumbuhan ekonomi kita ini sudah plus 3%. Up. Nah, ini salah satunya adalah sumbangsih dari sektor UMKM yang mampu bertahan dalam situasi yang walaupun ada tantangan, peran serta mereka dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tadi dari minus ke positif ini sangat luar biasa. Ini yang patut kita apresiasi tentunya. Dan jaket yang Bapak gunakan ini adalah juga produk UMKM dari Blora. Iya, ini betul. Jaket apa nih Pak? Ini produksi anak muda, jadi ada namanya Christine, dia alumni Australia, desainer. Dia pulang kampung, dia membangun sektor UMKM. Ada jaket ini dia namanya Snap. Nah, ini pernah viral ketika dulu dipakai Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Blora, langsung booming. Sehingga ketika itu Christine ini dengan jaringan UMKM-nya, dia melayani pesanan yang sampai ribuan. Itu akhirnya dia mengkaryakan UMKM yang ada di Blora. Nah, ini sangat luar biasa. Selain jaket, saya juga pakai ini batik khas Blora, namanya batik apa ini? Jati Lestari. Ini produk UMKM yang dihasilkan oleh para perajin batik yang ada di Blora, yang mana seluruh ASN, pegawai kita wajibkan untuk memakai batik khas Blora. Ini salah satu bentuk konkret dukungan kita untuk sektor UMKM yang ada di Kabupaten Blora. Dan memang bisa dipastikan UMKM di Blora ini sudah sangat maju saat ini ya? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang naik kelas. Jadi indikatornya permintaan seperti jaket ini sudah sampai Amerika, terus kemudian ada juga yang produk dari bambu itu sudah sampai Malaysia, dan juga produk kayu, kita ini banyak perajin kayu, ada kayu gembol dan sebagainya, ini sudah merambah ke luar negeri. Jadi ada juga investor yang dari luar negeri menanamkan investasi di tempat kami di sektor UMKM ini, yang memanfaatkan limbah-limbah kayu jati, karena separuh wilayah kami ini adalah hutan jati, yang mana potensi kayu jati ini di Blora ini sangat banyak dan sangat luar biasa. Dan selamat juga Pak. Pada saat kemarin, pada perayaan Hari Ulang Tahun Kompas TV yang ke-13, Bapak Kabupaten Blora ini mendapat apresiasi, yaitu daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Nah, Bapak gimana nih menurut Bapak penghargaan ini menanggapinya? Merupakan tidak kerja saya, tapi keseluruhan seluruh stakeholder masyarakat Blora, khususnya para pelaku UMKM dan juga pihak-pihak terkait. Tentunya apresiasi ini kita persembahkan untuk masyarakat Blora. Jadi ini sebagai pemicu dan juga penyemangat kami untuk terus bagaimana kita berpihak kepada UMKM ini agar nantinya mampu mensejahterakan masyarakat. Pak, kalau kita bicara UMKM itu kan nggak serta-merta langsung bisa seperti ini gitu kan. Pasti ada sesuatu dari bawah dan lain-lainnya gitu ya, tidak bisa sebagus saat ini. Sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar gitu ya untuk UMKM di Blora dan bagaimana cara mengatasinya?
tantangannya memang klasik. Jadi UMKM ini kan dia sudah punya modal mestinya bahan baku, dia punya skill. Nah, tapi memang harus kita akui bahwa dari sisi permodalan ini mereka rata-rata kurang. Nah, jadi harus ada supporting kaitannya permodalan, terus kemudian juga peningkatan sumber daya manusia agar bisa terus berinovasi. Ya selama ini mungkin dia masih biasa tradisional lokalan. Nah, untuk meningkatkan biar bisa naik kelas dan juga bisa berkualitas, ini harus kita latih, kita dampingi agar dia mampu untuk meningkatkan kualitas produk-produknya. Tapi ada nggak sih Mas Arief program-program strategis yang diterapkan gitu ya oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Blora saat ini? Ya, kita tentunya kerjasama, ada Dekranasda, terus kemudian ada asosiasi-asosiasi yang membawa UMKM ini, ada para perajin yang kita gandeng, ada juga Kadin, HIPMI, pengusaha-pengusaha muda. Ini kita minta untuk bagaimana mendampingi para perajin kita. Biar kalau ada pendampingan termasuk juga dari perguruan tinggi, ini meningkatkan skill, wawasan, pengetahuan, agar UMKM ini mampu untuk bersaing. Jadi intinya mereka didampingi dari dinas, semua stakeholder ini ikut sesarengan untuk bersama-sama bagaimana agar UMKM ini bisa naik kelas. Bisa jadi berjalan. Berbagai macam stakeholder kita libatkan, termasuk juga perbankan dan lainnya. Jadi memang butuh peran pihak-pihak lain untuk bisa memajukan satu UMKM di satu daerah ini pertumbuhannya seperti apa. Tapi tidak hanya itu saja, mungkin kan kalau misalnya kita ngomongin pertumbuhan, kita juga harus membahas masalah kualitasnya juga gimana gitu. Mungkin kita bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih ditemani oleh Bupati Blora, Mas Arief Rohman. Mas Arief, kalau tadi sebelumnya Mas Arief sudah memberikan informasi mengenai program-program strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Blora. Saat ini yang saya ingin tanyakan, apakah PMK Blora juga memiliki program khusus untuk meningkatkan kualitas produk dari UMKM agar ini bisa nih berkompetisi atau bersaing di pasar global nantinya? Ya betul, jadi tantangan UMKM ke depan ini adalah persaingan global yang harus kita istilahnya dampingi. Kita dengan teman-teman ekonomi kreatif ini berupaya bagaimana potensi UMKM kita klaster ya, ada dari kerajinan, batik, kuliner dan sebagainya ini. Dari situ tentunya kita terus melakukan pendampingan dengan dinas terkait, bagaimana mereka ini harus punya wawasan global agar produk-produk yang dihasilkan ini juga mengikuti tren perkembangan zaman. Sehingga ketika pasar butuh, kita siap untuk bersaing mengatasi hal tersebut. Salah satunya juga kita ingin agar teman-teman ini juga sudah mulai sadar diri bahwa pemasaran secara tradisional konvensional ini harus di-upgrade juga melalui bagaimana dia memasarkan lewat online. Karena eranya udah era digital ya. Jadi setiap UMKM ini saya minta untuk punya medsos. Biasanya kita kolaborasi dengan medsos kami, medsos dari saya, dari Pemda, dari dinas-dinas untuk mempromosikan produk-produk ini. Tapi apakah ada pembinaan gitu? Karena kan kalau kita bilang gitu tidak semua pengusaha gitu, usaha dari UMKM itu mereka paham dengan digitalisasi, lalu segala macam. Kalau kita nggak ada yang paham juga gimana caranya masukin produk kita ke marketplace, itu kan nggak tahu ya. Ada pembinaan khusus nggak? Ada pembinaan. Jadi kita mendampingi mereka, bagaimana tadi mulai caranya meningkatkan kualitas, bagaimana teknik pemasarannya, termasuk kualitasnya, packagingnya, biar ini bisa bersaing di pasaran tidak hanya lokal tapi bisa global juga. Jadi kita menggandeng berbagai stakeholder untuk meningkatkan kualitas tadi. Jadi termasuk juga kita mendorong agar mereka sering mengadakan pameran, sehingga ini produk kita, produk UMKM Blora ini bisa dikenal dan bisa bersaing di pasar global itu. Tapi kalau saat ini yang Bapak lihat gitu ya dari perkembangan sejauh ini, permintaan pasar melalui online gimana? Bagus. Nah, jadi laporan yang kami terima
tadi pasarnya sudah sampai ke luar negeri. Nah, jadi karena berkat medsos tadi, berkat memasarkan pakai online tadi, nah, jadi yang minat terhadap produk UMKM Blora ini selain dari Jakarta, dari kota-kota besar, dari diaspora, dari luar negeri juga ada beberapa kedutaan pesan juga seperti ini. Jaket ini ya? Ya, jaket ini dipesan dari kedutaan Amerika. Wow. Diaspora yang ada di luar negeri juga pesan produk-produk kami. Gitu. Dan saya juga harus punya, berarti nggak mau kalah sama luar negeri juga punya soalnya. Oke Pak, tapi tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi UMKM di Kabupaten Blora adalah masalah peminjaman atau pembiayaan ya, untuk salah satunya UMKM. itu. Nah, ini bagaimana saat ini untuk jadi kita menggandeng akses pembiayaan? Ya, kita menggandeng perbankan, baik itu bank daerah maupun bank himbara, untuk mereka punya binaan. Nah, termasuk juga beberapa BUMN kita ajak juga, yang BUMN ada di sekitar kami, ada Pertamina, ada Semen, ada beberapa yang lain, untuk bagaimana pelaku UMKM ini didampingi dari sisi permodalan. Nah, jadi kalau ada CSR juga, jadi selain dari perbankan, kita juga minta perusahaan-perusahaan ini untuk berpartisipasi bagaimana menyalurkan CSR-nya untuk meningkatkan kualitas dari UMKM yang ada di Blora ini. Alhamdulillah dari pendampingan tersebut, dari perbankan tersebut dengan skema tentunya kita ajukan yang kredit murah, standar KUR atau di bawahnya, ini mampu memotivasi para pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya. Oke, jadi responnya positif dari pelaku usaha UMKM saat ini? Alhamdulillah ya. Oke, jadi apakah ada tantangan lagi Pak selain itu? Memang tantangannya adalah tadi, ini UMKM ini harus terus berkreasi dan juga bagaimana pemasarannya. Agar nggak ketinggalan sama yang lainnya. Jadi teknik pemasarannya harus inovatif biar nggak ketinggalan. Nah itu. Jadi kalau dari sisi modal sudah ada, produknya sudah dihasilkan bagus, pasarnya kita bisa jangkau. Nah ini tentunya UMKM akan hidup. Nah, ini kuncinya itu. Jadi mulai dari hulu sampai hilirnya terus semua kita dampingi. Oke, baiklah. Lalu Pak, bagaimana Pak capaian dan juga dampak nyata dari program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Blora saat ini? Ya, ini bisa kita lihat bahwasanya para pengusaha-pengusaha muda yang bergerak di sektor UMKM ini mulai tumbuh. Dan juga tentunya diikuti dari tingkat ekonomi kami. Tadi saya sampaikan pertumbuhan ekonomi kami juga positif trennya. Dan juga mampu menyerap tenaga kerja. Ini harapannya pengangguran di Blora juga akan bisa kita turunkan dengan kita memaksimalkan sektor UMKM ini. Bagaimana kita menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, pengusaha-pengusaha muda baru, yang mana ranah UMKM-nya ini sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Termasuk di sektor-sektor pertanian, sektor peternakan, dan sebagainya. Ini para pengusaha yang menggeluti produk turunan UMKM ini juga sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, jadi dari peternakan dan semuanya itu semua juga ada sekarang. Jadi tidak hanya fashion aja, tapi ada banyak lainnya. Ya, turunan yang lainnya juga sudah mulai tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita ngomongin Blora, itu kulinernya enak-enak loh Pak. Oh iya. Enak-enak. Yang diingat di saya adalah kalau saya ngomongin Blora itu pasti adalah sate Bloranya enak tenan. Iya kan? Kok hari ini nggak dibawa? Jadi kita memang Blora ini dari sisi UMKM kulinernya ini tumbuh berkembang luar biasa. Kita brandnya ini sate, ada juga pecel, ada juga soto, ada juga lontong opor. Nah, yang itu membuat orang untuk bisa tertarik dan pulang kampung. Iya, kalau datang ke Blora pasti kuliner dulu yang dicari, iya kan? Tapi apakah itu juga ada pemasaran juga nggak sih Pak? Dijual misalnya dengan kayak dikemas gitu? Iya, ada juga. Jadi kami mendorong agar produk ini juga bisa dikemas untuk nanti dibawa ke luar kota maupun ke luar negeri. Termasuk kami sering mengendorse. Jadi ketika kulinernya kita kunjungi, terus kita up, biasanya langsung yang datang ke tempat itu langsung naik. Nah, jadi ini bentuk kepedulian kami bahwa mereka harus didukung. Sehingga kita pakai promosi, media-media kita ajak untuk bagaimana ikut mempromosikan produk kuliner
atau UMKM yang ada di tempat kami. Boleh nggak Pak di-spill gitu ya buat saudara Kompas TV gitu yang belum pernah ke Blora. Kira-kira kalau ke Blora itu apa yang harus dicari pertama kali atau makanan apa yang harus ini atau fashionnya kira-kira apa yang harus saya bawa pulang nantinya nih gitu, apa Pak? Jadi kalau tadi kuliner-kulinernya itu yang tradisional. Jadi kalau pecel nanti bungkusnya daun jati karena kita kan separuhnya hutan jati ya. Kalau itu lontong tahu nanti dibungkus daun jati, satenya juga bungkusnya bungkusan tradisional. Ada serabi juga, serabi khas Blora itu bungkusnya daun pisang. Daun pisang. Nah, ini yang mengangeni orang untuk datang ke Blora. Jadi berbagai macam kuliner tetap kemasannya itu kemasan tradisional yang ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi kita bahannya adalah bahan yang ramah lingkungan dan juga kita kalau kaitannya batiknya juga udah keren, fashionnya juga udah keren. Nah ini kita di Blora banyak sekali pilihan yang ketika orang datang ke Blora nanti bisa membawa oleh-oleh yang bisa dibawa pulang untuk mengenang dan kembali ke Blora mengenang kulinernya, mengenang UMKM-nya. Jadi harus di-highlight adalah apa sih yang nggak ada di Blora? Semua ada. Dari fashion ada, makanan juga enak-enak. Jadi ayo ke Blora. Ayo dolan Blora. Ayo dolan Blora. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pengembangan UMKM-nya seperti apa, program-programnya juga seperti apa. Nah, yang saya pengen tahu sekarang adalah sumber daya alamnya, pengelolaannya bagaimana. Tapi jangan sekarang, selain satu ini, Zona Inspirasi akan segera kembali. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai kembangkan UMKM dan pemanfaatan potensi alam strategi Blora dan wujudkan kemandirian ekonomi. Baiklah, tadi Mas Arief kita sudah bahas bagaimana caranya kita mengembangkan atau mendorong pertumbuhan dari UMKM di Kabupaten Blora. Saat ini saya pengen tahu nih, pemanfaatan potensi alamnya seperti apa? Jadi alhamdulillah Blora ini dikaruniai alam, selain migas, hutan jati, kita juga punya komoditas unggulan di sektor pangan. Jadi kita ini punya populasi ternak sapi terbesar yang ada di Jawa Tengah khususnya, hampir 280.000 ekor. Kita juga salah satu lumbung pangan, baik itu padi, jagung, terus kemudian hortikultura, buah-buahan. Ini juga tumbuh dan berkembang di Blora. Ini yang tentunya ke depan akan terus kita tingkatkan agar potensi di sektor alam ini mampu berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi memang sektornya nanti, banyak ya? Iya, betul. Jadi sektornya banyak, tadi Bapak sudah sebutkan ada pertanian, peternakan, jadi hortikultura juga ada, dan buah-buahan tadi juga sekali lihat di layar gitu ada buah-buahan melon, segar banget di sana. Lagi panen Pak saat ini ya? Itu greenhouse, ada petani-petani muda, petani-petani milenial yang mengupayakan hal tersebut. Salah satunya ada yang namanya Adi, itu lulusan Korea Selatan, dia pulang kampung, dia di rumah, sekarang saya jadikan ketua petani milenial. Dia usaha melon ini, dan ternyata ini tidak kalah dengan jadi ASN atau pegawai. Nah, jadi mereka dari bertani ini bisa menghasilkan income yang saya kira ini bagus untuk nantinya kita akan kembangkan di 16 kecamatan agar tumbuh sektor-sektor unggulan di masing-masing kecamatan dari sisi pertanian, peternakan, dan sektor pangan ini. Oke, tapi ada nggak program untuk strategi pengembangan itu tadi dari sektor sumber daya alamnya? Ya, kita terus bagaimana potensi yang ada, kita terus upgrade, kita ajak semua stakeholder untuk bagaimana kita fokus di sektor ini, karena di era apapun orang akan tetap butuh makan. Jadi nggak bisa ditukar dengan kita main HP terus kenyang kan nggak bisa ya. Jadi harus tetap butuh. Kita pengembangan seperti pertanian organik, padi organik, ini kita terus dorong. Kita pertanian yang berbasis wawasan lingkungan, ini juga kita dorong. Para petani yang ada di sekitar hutan, ini juga kita ajak untuk bagaimana melestarikan hutan dengan tanaman-tanaman yang nantinya bisa kita kembangkan ke depan. Jadi kita ingin sektor pertanian ini menjadi sektor yang maju dan mandiri yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Termasuk bisa mengurangi
kemiskinan dan lain-lain. Dan pengangguran dan lain-lainnya Iya, gitu ya. betul, ya. Mas Arief setuju nggak kalau saya katakan seperti ini? Kalau misalnya pariwisata di satu daerah itu berkembang dengan baik, itu pasti akan memberikan dampak positif untuk produk-produk UMKM di situ. Setuju Betul, nggak? setuju. Setuju nggak? Ya. Dengan pariwisata yang maju, sudah pasti nih produk UMKM-nya juga berdampak. Ya, Nah, lalu ini bagaimana pemerintah kita Kabupaten Blora? secara simultan bersinergi bagaimana potensi wisata alam, terus kemudian wisata kesenian, kebudayaan, kuliner ini kita ramu untuk bagaimana orang datang ke Blora, mengunjungi Blora dengan tadi nanti juga ada spending untuk belanja UMKM, jadi ekonominya bergerak. Jadi kita di Blora itu ada wisata kesenian, ada barongan, ada tayub, ada ketoprak dan sebagainya. Kemarin kita adakan festival tayub yang diikuti oleh 3.000 penari. Nah ini event-event ini kita akan coba gerakkan, termasuk kita ada Kampung Samin. Nah ini hasanah kekayaan yang kita miliki, yang mana ini harus dipadu-padankan dengan berbagai macam sektor tadi. Kita ingin menarik para investor untuk bisa datang ke tempat kami, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di kita untuk terus kita kembangkan ke depan. Ini penting sekali. Jadi ketika daerah ingin maju harus terbuka terhadap investasi yang akan berada di Blora. Ini yang terus kita ajak untuk diaspora juga, untuk ayo bareng-bareng membangun Blora dengan tentunya memanfaatkan potensi alam yang kita miliki yang akan kita kembangkan untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai tempat wisata di Blora itu kan banyak banget gitu kan, wisata alam dan juga wisata sejarah gitu. Ada macam-macam, ada Gua Terawang, terus ada juga ada yang tempat Lokotur dan lain-lain. Tapi mungkin masih ada nggak sih Pak daerah di Blora atau wisata Blora yang saat ini belum dieksplor atau sedang gitu? Ya, jadi sekarang tumbuh sektor-sektor wisata baru ini karena kita memberdayakan desa, ada BUMDes dan sebagainya. Ada satu sekarang yang lagi viral itu Noyo Gimbal View. Ini ada tempat anak muda, Pak Kadesnya namanya Pak Mas Laga ya. Nah, kita beri ruang untuk berkembang dan dia berhasil membuat sebuah ekosistem pariwisata berbasis desa yang mana sekarang pengunjungnya itu rata-rata kalau hari Sabtu itu minggu bisa 10.000 pengunjung. Nah ini. Dan bisa menggerakkan ekonomi di desanya dan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di tempat tersebut. Jadi selain tadi potensi wisata budaya, alam, kita mencoba untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa. Jadi ini ternyata dahsyat sekali efeknya dan bermanfaat untuk masyarakat baik yang lokal maupun yang sekitarnya. Oke, baik. Tapi ini ada yang tidak kalah penting Pak. Tadi kita sudah bahas UMKM, lalu SDA-nya seperti apa. Tapi ini bagaimana dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan juga kesehatan. Ini kan sudah pasti juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Blora. Iya betul. Alhamdulillah dari sisi pelayanan kesehatan kita bersinergi dengan Polri, dengan diaspora yang di Mabes Polri. Kita ada Rumah Sakit Bayangkara di sisi barat Blora. Di sisi selatan kita ada Rumah Sakit Randu Blatung. Nah ini alhamdulillah tingkat pelayanan kesehatan kami juga sudah membaik. Dari sisi pendidikan kita berupaya bagaimana memajukan dunia pendidikan, kesempatan anak-anak yang mungkin secara ekonomi tidak mampu, kita dorong untuk kita kasih beasiswa. Ada kita program 1 Desa 2 Sarjana, bagaimana kita mencetak sarjana-sarjana baru yang siap untuk bekerja ke depan. Ini terus kita dampingi. Jadi kita concern terhadap pendidikan untuk investasi masa depan kita. Baiklah. Termasuk yang terakhir mungkin pengembangan ya. Kita berupaya bahwa Blora ini kita nanti ada program Cepu Raya. Bagaimana Cepu dengan Bojonegoro, Tuban ini akan menjadi sebuah kawasan baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik itu dari sisi bidang vokasi dan juga sektor migas, energi terbarukan dan lain-lain. Ini semoga nanti menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Jawa Timur. Oke, baiklah. Pak, Mas Arief ya, saya suka masih Pak aja nih. Mas Arief, apakah rencana ke depan terkait keberlanjutan inovasi dan juga program-program yang saat ini sudah berjalan dengan baik saat ini? Ya, jadi tentunya kita ingin bahwa modal dasar yang sudah kita bangun selama 3,5 tahun ini bisa terus kita lanjutkan ke depan. Kita berharap nanti Blora akan semakin maju, amin. Tentunya didukung dengan berbagai potensi yang ada ini,
yang muaranya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang menjadi cita-cita kita semua. Jadi tagline kita sesarengan membangun Blora maju dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan ke depannya. Berarti harapan untuk masa depannya Kabupaten Blora saat ini adalah sesarengan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Baiklah. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan baik dan sehat terus Mas Arief. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan intinya jangan lupa untuk berkunjung ke Blora karena memang banyak sekali yang bisa kedapatkan di Blora. Mau pariwisatanya, mau UMKM-nya, semuanya ada. Semuanya ada. Baiklah. Apa lu mau gua ada. Apa lu mau gua ada. Kita siap untuk memberikan semuanya. Baiklah, dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Blora atas semua dukungannya selama ini. Baiklah, terima kasih Mas Arief sudah hadir di Zona Inspirasi. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permata Sari harap pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.